Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kedua anakku, Endang dan Lucky. Tulangnya tumbuh tidak beraturan. Lihatlah kaki dan tangannya. Mereka juga akan menangis kesakitan jika tersentuh atau terjatuh. Orang bilang kedua anakku ini menderita tulang rapuh. Ya Tuhan, apakah masih ada jalan agar mereka bisa sembuh dan normal seperti anak-anak yang lain? Meski nampak ceria, Endang dan Lucky tetap tidak bisa menutupi kepedihan yang mereka rasakan. Tulang kaki dan tangannya tumbuh tidak normal. Jika disentuh atau terjatuh, mereka akan menangis kesakitan. Mereka pun tidak mampu berdiri. Jika Endang dan Lucky tengah bermain, mereka nampak sangat bahagia, tertawa, bercanda, atau berbaur dengan teman-temannya. Tapi lihatlah fisiknya. Tulang kedua anakku ini tak berbentuk. Tangan dan kakinya bengkok tak beraturan, hingga keduanya tidak bisa berjalan normal. Untunglah kedua buah hatiku ini seperti tak menghiraukan apa yang mereka alami. Mereka tetap ceria menjalani hidupnya. Meski aku tahu ada keinginan yang terpupus. Keduanya kini tidak lagi bisa bersekolah. Sejak 4 bulan lalu, aku memutuskan untuk menghentikan sekolahnya. Aku lelah. Setiap hari harus menggendong mereka berangkat dan pulang sekolah. Sementara ekonomi keluargaku rasanya berat untuk membiayai mereka. Capek Bu ya? Ya capek mah capek gitu Ibu. Yang udah dikasih ku Allah dipasihan gitu-gitunya. Udah sabar aja. Suamiku Ihin sudah tidak bekerja lagi karena mengidap penyakit darah tinggi. Apalagi sejak anakku yang bernama Indra meninggal dunia 3 bulan lalu. Padahal Indra adalah tulang punggung keluarga. Selama ini Indralah yang menopang kehidupan kami. Indra jugalah yang dengan setia membantu aku merawat kedua adiknya. Kini aku hanya bisa mengandalkan belas kasihan anak-anakku yang lain. Meski aku tahu mereka juga hidup dalam kesulitan. Endang dan Lucky memang pernah bersekolah hingga tamat di taman kanak-kanak. Setelah itu mereka juga sempat masuk ke sekolah dasar. Foto ini menjadi saksi bisu sekaligus kebanggaan Endang dan Lucky saat mereka masih bisa bersekolah seperti teman-temannya. Aku tahu Endang dan Lucky sangat kecewa. Mereka harus merelakan masa depannya terenggut. Dan aku sadar, meski cacat, Endang dan Lucky sangat bersemangat untuk maju dan menggapai cita-citanya. Tapi maafkan aku, Nak. Aku tidak mampu lagi mewujudkan harapanmu. Kini hari-hari Endang dan Lucky hanya dihabiskan untuk bermain. Kadang untuk menghilangkan kepenatan, mereka pergi memancing atau bermain layang-layang. Jika malam tiba, aku berusaha mengajari mereka belajar membaca dan menulis. Aku
Aku juga tidak lupa mengajari mereka mengaji, agar keduanya punya bekal agama yang kuat. Itulah yang bisa aku lakukan, karena aku sadar aku tidak bisa membekali mereka dengan pendidikan tinggi atau harta yang cukup. Di dalam lubuk hati yang paling dalam, hatiku menangis seperti tersayat-sayat melihat kondisi Endang dan Luki. Mengapa mereka lahir dan hidup hanya merasakan kesulitan? Aku tidak sanggup membayangkan bagaimana masa depan mereka. Ya Tuhan, tidak tega rasanya aku melihat kondisi kedua anakku. Tapi apa daya, takdir sudah menentukan kehidupan kedua anakku. Kak Indra sekarang udah mati. Udah berapa bulannya? 3 bulan aja. Meninggal. Itu aja yang bikin ngasih kepada Endang, Luki, ngurusin sama ibu. Ena sekarang nggak ada. Dia yang sering kasih perhatian dia. Iya, sama ibu, sayang sama ibu. Indra itu. Oh Tuhan, aku tahu Engkau sedang menguji aku. Kuatkanlah batinku agar selalu tabah menjalani ujian-Mu. Hingga kini Mara tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dua buah hatinya. Mara sudah berusaha membawa Endang dan Luki ke dokter dan pengobatan alternatif, namun tidak ada hasilnya. Kini hanya kepasrahan yang menguatkan Mara untuk menerima cobaan yang teramat berat ini. Aku terlahir dari keluarga miskin. Kehidupanku jauh dari cukup. Namun entah bagaimana, meski aku hidup serba kekurangan, tapi aku dikaruniai 11 anak. Bisa dibayangkan betapa susahnya aku menghidupi anak-anakku, apalagi jika memikirkan kondisi Endang dan Luki. Aku tidak pernah bermimpi dan tidak pernah membayangkan kedua anakku lahir dengan kondisi seperti ini. Padahal saat mengandung Luki, aku merasa tidak ada yang aneh, semua berjalan seperti biasa. Begitu juga saat mengandung kakaknya Endang. Namun saat lahir, kaki Endang memang nampak lain dari anak-anak normal. Kakinya terlihat bengkok seperti kaki ayam. Endang memiliki tulang yang sangat rapuh. Jika disentuh saja pada bagian pinggang dan kedua kakinya, ia akan menjerit kesakitan. Sehingga tidak sembarang orang bisa menggendongnya. Tulang kakinya juga tipis dan tidak beraturan. Yang lain bisa nggak gendong Endang? Enggak. Endang masih pengen sekolah. Endang bisa nulis nggak tapi? Bisa. Baca? Bisa. Endang pengen pakai kursi roda. Endang pengen. Tidak jauh berbeda dengan kondisi Endang. Meski tidak separah kakaknya, namun tulang Luki juga rapuh dan tumbuh tidak beraturan.
Berarti kalau Luki yang sakit apa kalau saya? Yang sakit apa? Suka sakit pinggang. Pinggang. Terus mana lagi? Udah. Pinggang aja. Ya. Kalau makan? Enggak. Kaki yang ini nggak suka sakit. Enggak. Kalau endang? Karena itu aku sangat berhati-hati merawatnya. Karena jika terjatuh atau tersentuh sedikit saja, mereka akan menangis kesakitan. Demikian juga saat aku memandikan mereka, aku harus sangat hati-hati. Aku sudah berusaha melakukan berbagai upaya agar mereka bisa sembuh. Aku sudah membawanya ke dokter dan pengobatan alternatif. Hingga detik ini, aku juga tidak tahu apa sebenarnya penyakit yang mereka derita. Banyak orang bilang mungkin mereka cacat karena waktu mengandung, aku kekurangan gizi. Dulu kan pernah sekolah, tapi enggak diterusin. Kan itu apa? Enggak ada biaya gitu. Capek juga gendong-gendong ibu ya. Iya capek. Enggak ada biaya lagi. Terus kan jaraknya jauh. Diperhatikan. Tapi pernah sekolah TK ya? Pernah. Kalau pas masuk kelas SD enggak diterusin gitu. Ibunya katanya capek, suka gendong-gendong terus pokoknya yang nomor satu mah enggak ada biaya aja gitu. Kalau dari proses kelahiran sebenarnya endang mah jadi ada unsur rapuh tulang, terutama di bagian kaki sama tangan terutama itu. Terus dari proses kelahiran sendiri, kalau yang normal kan kepala duluan, kalau endang mah kan enggak, jadi nggak normal kelahirannya. Terus itu pertama. Yang keduanya pernah saya bawa ke rumah sakit sendiri, tujuannya bukan untuk mengobati sebenarnya, cuman kontrol karena ngelihat perkembangannya tuh susah gitu. Yang jadi khawatir ibunya tuh ya kalau misalnya kesehatannya sedikit bisa tulangnya dari segi tulangnya kuat aja, mungkin si ibunya nggak terlalu berat kalau saya digendong sama orang lain atau apa. Pernah sama saya dibawa ke rumah sakit juga, ternyata pihak rumah sakit juga nggak sanggup nangani ke endang tuh gitu. Karena memang tulangnya tuh udah kayaknya rapuh sekali kalau untuk endang. Ingin rasanya aku melihat mereka bisa menjadi anak normal, bisa berjalan, berlari, bermain, dan bersekolah seperti teman-temannya. Jika saja Endang tidak cacat, mestinya sudah duduk di bangku SMP. Sementara Luki seharusnya sudah berada di kelas 5 SD. Semua itu kini tinggal impian. Akhirnya aku hanya bisa pasrah menerima cobaan ini. Aku sadar Tuhan akan selalu menguji umatnya dengan berbagai cara. Tapi mengapa cobaan ini teramat berat? Rasanya sudah habis air mata ini memikirkan dua buah hatiku. Aku tidak berani membayangkan bagaimana kehidupan mereka kelak. Siapa yang akan menanggung kehidupannya jika aku sudah tidak mampu lagi melakukannya? Semua aku pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Aku hanya bisa menjalaninya. Demikian penderitaan Endang dan Luki. Hati Nurani akan hadir sesaat lagi dengan kisah kakak beradik yang menderita kulit bersisik.
Asti dan adiknya Ahmad sungguh menderita. Kulitnya bersisik seperti ular. Jika sedang kambuh, mereka merasakan panas dan perih yang teramat sangat. Orang tuanya juga tidak pernah membawa mereka berobat karena ketiadaan biaya. Sekilas, Asti dan Ahmad taubannya seperti anak-anak yang lain. Mereka nampak lincah dan ceria dan bisa menikmati masa kanak-kanaknya. Namun jika diperhatikan, ada yang lain dari anak-anak normal. Sejak lahir, kulit kedua anakku bersisik seperti ular. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Garut, Jawa Barat, dan aku menikah dengan laki-laki yang tidak lain adalah tetanggaku sendiri. Namun, kami termasuk keluarga yang kurang beruntung. Asti, anakku yang pertama, kini berusia 10 tahun, dan adiknya Ahmad berusia 5 tahun. Asti sudah bersekolah kelas 4 SD, sedangkan Ahmad belum bersekolah karena belum waktunya. Sekucur tubuh kedua anakku mengidap penyakit kulit bersisik berwarna keputihan tanpa pori-pori. Sebenarnya, kulit bersisik yang paling parah diderita anakku, Asti. Seluruh kulit wajah Asti bersisik. Hampir setiap hari kulit kedua anakku mengelupas seperti plastik yang menempel di kulitnya. Jika malam, kedua anakku selalu mengeluh karena rasa gatal yang amat sangat. Apalagi jika udara panas, kulit anakku menjadi kemerahan dan tentu akan merasa gatal. Ya Tuhan. Aku pernah berusaha membawa Asti ke puskesmas saat Asti berusia 3 tahun. Namun tidak sembuh. Untuk membawa ke dokter spesialis kulit, aku tidak punya biaya. Akhirnya aku pasrah dan biarkan anakku menderita seperti ini. Suamiku hanya sebagai kusir delman yang penghasilannya tidak tetap. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari saja kadang sulit. Kini aku hanya bisa mengobati kedua anakku dengan salep murahan yang dijual di warung-warung. Menurut Ibu lebih parah Asti ya? Iya. Kalau si Ahmad gimana? Enggak parah. Ini yang parah. Kasihan kan ini perempuan. Jujur, aku sangat mengkhawatirkan kondisi anakku, apalagi Asti, karena ia perempuan. Asti kelak pasti akan minder dengan penyakit yang dideritanya. Ya kalau saya mah pengen nangis kalau ada yang menghina, katanya seperti sisik ular lah, kayak mayat hidup lah. Gitu. Kalau ada yang menghina sama dia, kan dia jiwa perempuan. Saya juga sedih gitu. Yang bilang gitu siapa Pak? Ya banyak. Nah, Tapi Bapak bilang apa Mas kalau mamanya dihina seperti itu? ya kata saya harus sabar, tawakal sama Allah. Karena bukan kehendak kita kan, cuman Allah yang tahu itu. Saat ini saja, Asti sering mengeluh jika berada di sekolah, karena banyak teman-temannya yang mengejeknya. Bahkan, Asti berencana berhenti sekolah. Aku berusaha kuat untuk membuat Asti tidak malu. Namun entahlah,
aku juga tidak mungkin memaksanya jika memang Asti tidak lagi nyaman dengan kondisinya. Di balik itu, aku sebenarnya bersyukur karena Asti ternyata anak yang cerdas. Saat berusia 3 tahun, Asti sudah dapat membaca dan menulis. Bahkan sejak dari kelas 1 SD hingga kelas 4 ini, Asti selalu juara 1. Lihatlah piagam ini. Ini bukti prestasi sebagai juara kelas, sekaligus kebanggaannya. Kini aku hanya bisa pasrah. Mudah-mudahan mereka selalu sehat, walau mereka memiliki kelainan penyakit kulit. Endang, Lucky, Asti, dan Ahmad sungguh mendambakan kesembuhan. Mudah-mudahan ada jalan agar mereka bisa menjadi anak yang normal. Demikianlah Hati Nurani kali ini. Selena Sarir Sianti, sampai jumpa.